jalan-jalan. Hari ini kita belajar tentang menghargai keberagaman di lingkungan kita. Hari ini kita belajar apa? Menghargai keberagaman sekitar. Hari ini kita belajar menghargai keberagaman di lingkungan kita. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu siswa mampu menceritakan tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekarang saya ada pertanyaan tematik yang akan kalian jawab. Coba saya mau tanya, contoh perilaku dalam menjaga kebinekaan pada kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Saling menghargai satu sama lain. Oke, lanjut. Saling menghargai pendapat kepada bicara tidak menggunakan sikap tentang rasa. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Terus, Sikap tentang menghargai yang berbeda dengan orang lain. Iya, benar. Lanjut. menemukan gotong royong di lingkungan. Nah, Berbicara sopan dan menulis sikap santun. oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya punya video pembelajaran. Tolong diperhatikan, didengarkan, dan dipahami. Bisa? Bisa. Coba dilihat videonya ya, dipahami. Nanti ada yang saya tanya dari sini. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Menghargai keberagaman suku dan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda. Misalnya, suku Jawa dengan tradisi wayangnya, suku Bali dengan tari kecernya, dan suku Batak dengan ulusnya. Semua budaya ini adalah kekayaan Indonesia yang harus kita hargai. Keberagaman agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap orang berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita harus saling menghormati kepercayaan satu sama lain. Keberagaman bahasa. Di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah. Bahasa-bahasa ini mencerminkan identitas daerah masing-masing. Meskipun berbeda, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang harus kita banggakan. Sikap dan perilaku yang menjaga kebinekaan. Yang pertama, saling menghormati. Menghormati perbedaan pendapat, kepercayaan, dan tradisi orang lain. Misalnya, dalam kelas tidak mengejek teman yang berbeda agama atau suku. Yang kedua, gotong royong. Bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Misalnya, membantu teman atau tetangga tanpa memandang suku, agama, atau status sosialnya. Yang berikut, menghargai pendapat orang lain. Mendengarkan dan menghargai pendapat teman yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan. Yang pertama, diskriminasi. Memperlakukan orang lain secara tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, atau ras. Misalnya, tidak mengajak bermain teman hanya karena dia berasal dari suku yang berbeda. Intoleransi. Tidak menghargai dan tidak menerima perbedaan yang ada. Contohnya, menolak perayaan agama lain atau tidak memberikan kesempatan kepada orang lain
perilaku eksklusif. Misalnya, hanya bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dan memunculkan yang berbeda. Sikap ini dapat menimbulkan perpecahan di lingkungan kita. Nah, anak-anak, menghargai keberagaman adalah sikap yang harus kita tanamkan sejak dini dengan saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Kita bisa menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Ingatlah, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan untuk materi kita hari ini. Thank you. Oke, dari video pembelajaran yang telah kalian amati, kalian tonton, sekarang Ibu ada pertanyaan. Apa saja keberagaman yang kalian ketahui anak-anak Ibu? Islam, Hindu, Katolik, Oh, gitu. Nama sekolah,
itu dia. Ini udah selesai ya kamu jawab. Nanti kamu klik ini, head ini. Paham? Ini adalah soal keempat dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Sekarang saya akan panggil satu orang untuk mengisi ini. Saya panggil siapa ya? Ini. Kamu sini. Kamu yang paling depan sini. Ini adalah gambar apa ini? Ini termasuk anak. Oke, terima kasih ya Bang. Sekarang ini benar menghargai antar budaya orang lain. Oke, ini termasuk mana? Santun. Ini apa ini? Gambar apa ini? Matika mau pergi ke Oke, yang ini termasuk apa? Berenang. Biasa kalau gotong royong di mana? Ibu punya lembar akhir respon peserta didik atau respon siswa. Nah, ini diisinya dari mana? Tahu? Nggak tahu kan? Oke, kalau nggak tahu didengarkan. Ini diisi dari LKPD yang telah kalian kerjakan tadi melalui handphone dan laptop. Paham?
Nanti hati-hati di jalan.